Pernahkah kamu membayangkan bahwa makhluk halus seperti jin pun bisa tersentuh oleh kebenaran wahyu? Bahwa bahkan makhluk yang tak kasat mata bisa datang dalam malam yang hening, mengetuk pintu rumah seorang sahabat Rasul yang agung, Ali bin Abi Thalib. Ia tidak datang untuk menakuti, tapi mencari, bukan membawa kebencian, melainkan kehausan akan kebenaran. Inilah kisah yang tercatat dalam riwayat sebagian ulama dan disebut dalam beberapa kitab tafsir seperti Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Qurtubi tentang bagaimana jin, makhluk dari dunia lain, datang kepada Sayyidina Ali untuk bertanya tentang Islam. Dan dari situlah, petunjuk menerangi jalan yang selama ini diselimuti gelap. Dukung channel ini dengan menekan subscribe dan suka. Karena dari kisah seperti inilah, kita bisa belajar bahwa hidayah tak mengenal bentuk jasad, tapi kesiapan hati. Suasana malam di kota Kufah begitu hening. Langit pekat menggantung di atas langit masjid, yang kini hanya diterangi lentera kecil di pojok ruang. Angin gurun malam menyapu halaman dengan dingin, melintasi pilar-pilar batu yang menyimpan ribuan doa dan kisah. Di tengah sepi itu, seseorang duduk bersandar, sendiri, diam, dan dalam. Dialah Ali bin Abi Thalib, sang pemimpin kaum mukminin, khalifah yang dikenal dengan ilmu dan kelembutannya, sekaligus keberaniannya yang tak tertandingi. Malam itu tak ada suara kecuali lantunan lirih tasbih yang keluar dari bibirnya. Seolah waktu membeku, membiarkan sang imam larut dalam tafakur dan renungan. Inilah waktu-waktu kesukaannya. Saat manusia lelap dalam mimpi, Ali justru tenggelam dalam zikir. Ia menatap langit yang kosong, namun dalam hatinya sedang bercakap dengan Tuhan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Suara gesekan sandal pada tanah masjid. Pelan, pasti, dan berbeda. Langkah itu bukan langkah biasa. Terlalu ringan untuk manusia tua, tapi terlalu dalam untuk anak muda. Ali membuka matanya, namun tetap tenang. Dari arah gelap, muncul sosok lelaki renta, tubuhnya dibalut jubah panjang kelabu. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan sorotnya aneh, seolah memandang dunia dengan usia yang tidak bisa dihitung dengan kalender manusia. Lelaki itu mendekat, memberi salam, lalu duduk beberapa langkah di depan Ali. Ia menunduk sopan, namun aura yang dibawanya seolah tak berasal dari bumi ini. Ali menjawab salamnya, lalu bertanya dengan lembut, "Siapakah engkau, wahai musafir malam?" Lelaki tua itu diam sejenak. Angin malam menghembuskan debu halus di antara mereka. Lalu ia berkata, "Wahai Ali, aku datang dari negeri jauh, bukan di balik pegunungan atau padang pasir, tapi dari balik dimensi yang tidak bisa dijangkau mata manusia biasa. Aku berasal dari kaum jin, dan aku sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman." Ali tidak terkejut. Ia tahu dunia tidak hanya dihuni manusia. Dia tahu para jin seperti manusia punya golongan, punya ilmu, punya cerita, tapi jarang, sangat jarang, seekor jin tua menampakkan diri dengan damai, apalagi pada malam sunyi seperti ini. Jin itu melanjutkan, "Wahai Ali, aku telah menyaksikan banyak nabi. Aku melihat umat yang dibinasakan karena sombong, kaum yang hilang karena kufur. Aku melihat manusia yang rakus, jin yang angkuh, dan dunia yang semakin lupa pada langit. Tapi ketika aku mendengar namamu disebut di antara kaumku, hatiku bergetar. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya engkau?" Ali terdiam, pandangannya menembus jauh ke dalam mata makhluk itu. Ia tak membalas dengan pujian atau kaget, tapi justru dengan kerendahan. "Aku hanyalah hamba yang mencoba berjalan dalam gelap dunia menuju cahaya Allah." Jin itu menunduk. Ia bukan datang untuk menantang. Ia datang karena haus akan ilmu, haus akan kebijaksanaan. "Wahai Ali," katanya lagi, "aku datang bukan untuk bertanya tentang dunia, tapi tentang hati. Mengapa engkau bisa sabar? Mengapa engkau bisa mencintai musuhmu? Dan bagaimana engkau bisa tenang ketika dunia ini begitu gaduh?" Ali menatapnya dalam-dalam, lalu menunduk. Sebuah senyuman tipis muncul di wajahnya. Lalu ia menjawab dengan tenang, "Karena aku tahu bahwa dunia ini bukan rumah, ia hanya lorong. Dan semua rasa sakit di lorong ini
akan hilang ketika kau sampai di rumah Tuhanmu. Malam semakin dalam, tapi di Masjid Kufah, dua makhluk dari dua dunia yang berbeda sedang bercakap, bukan tentang sihir atau kekuatan, tapi tentang cinta dan kesabaran. Setelah hening beberapa saat, lelaki tua kembali membuka suara. Suaranya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena luka lama yang ia bawa dari zaman ke zaman. Aku melihat, katanya perlahan, bagaimana umat Nabi Nuh mengolok-olok dakwah. Aku menyaksikan Firaun menantang langit. Aku melihat iblis menjerat manusia dengan janji-janji manis. Tapi aku juga melihat orang-orang seperti engkau, wahai Ali, yang meski dilukai, tidak membalas dengan kebencian, yang meski difitnah tetap berkata adil. Wahai Ali, dari mana engkau memperoleh keteguhan ini? Ali menunduk. Ia menarik napas dalam-dalam. Hatinya kembali mengingat luka-luka masa lalu. Perang-perang yang merenggut sahabatnya, fitnah yang menyayat hatinya, pembangkangan dari orang yang pernah ia cintai. Tapi dari semua itu Ali tidak berubah menjadi keras, melainkan semakin lembut. Keteguhan tidak datang dari diriku, katanya lirih, ia datang dari cinta kepada kebenaran, dan cinta itu adalah warisan Rasulullah kepadaku. Lelaki tua itu menunduk, ia menyentuh dada kirinya sejenak, seolah ada sesuatu yang bergolak. Aku tidak pernah mengenal Muhammad secara langsung, katanya, tapi aku mendengar namanya. Dan setiap kali namanya disebut, jiwaku bergetar. Aku mendengar bahwa ia adalah manusia paling mulia. Tapi banyak pula dari kaummu yang mencaci, mengkhianati. Ali mengangguk perlahan. Itulah ujian zaman. Semakin besar cahaya, semakin kuat bayangan. Tapi tidak semua gelap itu datang dari kebencian. Kadang, ia datang dari kebodohan. Lelaki tua itu terdiam. Di matanya yang telah melihat ribuan tahun sejarah, kini terlihat bening. Ia menatap Ali bukan sebagai lawan, bukan sebagai makhluk asing, tapi sebagai seseorang yang baru ia sadari selama ini ia cari. Wahai Ali, katanya pelan, izinkan aku belajar darimu. Izinkan aku menyalin setitik dari lautan hatimu, agar aku bisa pulang ke kaummu dengan membawa sesuatu yang berharga. Ali tersenyum. Ilmu bukan milikku, jawabnya tenang. Ia adalah cahaya dari langit. Jika hatimu tulus, ia akan masuk. Jika niatmu suci, ia akan menetap. Dan malam pun terus berjalan. Tapi kini, bukan hanya bumi yang menyaksikan. Langit pun menjadi saksi. Bahwa malam itu di Masjid Kufah, seorang jin tua membuka hatinya, dan seorang pemimpin manusia menyalakan lentera dalam gelapnya. Jin itu menunduk, tangannya yang renta meraba lantai masjid, seolah ingin menggenggam keberkahan tempat suci itu. Aku ingin bertanya lagi, wahai Ali, katanya perlahan. Bolehkah? Ali mengangguk lembut. Tanyalah. Wahai pemimpin, ujar si jin. Bagaimana engkau mampu memaafkan manusia yang menyakitimu, yang memfitnahmu, yang bahkan ingin merobek tubuhmu demi ambisi mereka? Ali terdiam sejenak lalu menjawab dengan suara tenang namun dalam. Karena aku lebih takut kehilangan kasih Allah daripada kehilangan harga diri di mata manusia. Aku lebih ingin dicatat sebagai hamba yang sabar daripada pahlawan yang membalas dendam. Jin itu menatapnya lekat-lekat. Tapi bukankah engkau terluka? Ali mengangguk pelan. Tentu, hatiku pernah hancur. Tapi jika semua orang yang tersakiti berubah menjadi kasar, siapa lagi yang akan jadi cahaya? Mata jin itu mulai berkaca-kaca melihat sesuatu dalam diri Ali. Bukan kekuatan yang menaklukkan, tapi kelembutan yang meruntuhkan kerasnya zaman. Dia lalu berkata, aku ingin belajar menjadi sabar. Tapi aku juga ingin tahu, apa yang paling engkau takuti dalam hidupmu, wahai Ali? Ali menatap langit-langit masjid, seolah melihat langit malam yang luas. Aku takut jika amal-amalku tertolak, jawabnya jujur. Aku takut jika aku dianggap sombong karena kemuliaan yang Allah titipkan padaku. Dan aku paling takut jika aku mati dalam keadaan tidak diridai oleh kekasihku, Rasulullah. Jin itu menangis. Tangis sunyi yang tak biasa. Ia sudah hidup ribuan tahun, namun baru kali ini ia mendengar ketakutan yang berasal dari cinta, bukan dari hawa nafsu atau ego. Kemudian ia bangkit perlahan. Wahai Ali, katanya,
Izinkan aku kembali ke kaumku. Aku ingin menyampaikan kepada mereka bahwa di antara kalian masih ada cahaya, masih ada cinta, masih ada orang seperti engkau. Ali tersenyum. Pergilah, sampaikan bukan hanya kata-kata, tapi pancarkan pula akhlak. Jin itu menunduk hormat, sebuah penghormatan dari makhluk halus kepada wali yang mulia. Dan sebelum ia menghilang dalam gelapnya malam, ia berkata, "Wahai Ali, semoga kelak kami bisa bersamamu, di tempat di mana tidak ada lagi dendam, hanya cahaya dan kasih yang kekal." Dan seiring langkah si jin yang menjauh, malam Kufah kembali tenang. Tapi ada yang berubah. Di langit yang senyap, satu bintang tampak bersinar lebih terang. Karena malam itu bukan hanya sebuah dialog yang terjadi, tapi ini adalah sebuah perjalanan jiwa yang menyeberangi alam, antara manusia pilihan dan jin yang mencari cahaya.